Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, tertulis di dalam surat Roma pasal 5 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alai dang namu rakhita bahenon ni pakirimoni. Ala nunga diusehot tu bagasar rohata olong ni rohani debata marhite-hite tod di parbadia naung nilehon nai tuhita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memasuki hari kedua di tahun 2025 ini, tentu suasana hati kita masih diliputi sukacita dan kebahagiaan yang atas kasih karunia Tuhan kita diperkenankan menjadi bagian dari kehidupan sampai hari ini. Pertemuan dengan sahabat, keluarga, dan kerabat menjadi kegembiraan. Jabatan tangan menjadi aura yang menghangatkan pertemuan dengan semangat saling memaafkan. Dalam kondisi inilah kita kembali diingatkan bagaimana kebahagiaan dan sukacita ini berlangsung tidak hanya sampai suasana tahun baru saja. Bagaimana supaya sukacita itu menjadi bagian dari yang sepenuhnya mewarnai hari-hari hidup kita sampai akhir tahun 2025 dan untuk waktu selanjutnya. Karena tidak bisa tidak, hidup kita pasti akan diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Sebagai pengikut Kristus, kita akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan lewat berbagai pergumulan yang akan menguji iman kita. Tawaran firman Tuhan hari ini adalah jaminan kasih Allah yang sudah dianugerahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itulah yang akan menjadi kekuatan menjalani hari-hari hidup kita. Kasih itu nyata dalam pengharapan, yaitu pengharapan yang berasal dari Tuhan Allah yang tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan itu tidak tergantung pada kesanggupan kita memahami dan menjalani hidup, tetapi tergantung pada kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Allah bukanlah kasih yang bersyarat. Kasih ini adalah pemberian yang tulus yang diberikan kepada kita bahkan saat kita belum layak menerimanya. Melalui Roh Kudus, kita tidak hanya merasakan kasih Allah juga, tetapi dipenuhi dengan keyakinan bahwa Dia memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk situasi sulit yang mungkin akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Inilah dampak dan buah dari hidup di dalam pembenaran oleh iman melalui penebusan Kristus, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah mengalami kasih Allah. Dan kasih karunia sebagai wujud pembenaran itu telah berkuasa di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Paulus memakai kata dicurahkan untuk menyatakan bahwa pemberian kasih karunia oleh Roh Kudus itu terus-menerus berlangsung, kontinu tanpa henti. Sehingga dalam semua keadaan, terlebih dalam masa-masa sulit, kasih karunia itu akan bekerja. Sehingga olehnya kita dapat memahami bahwa masa-masa sulit dan penderitaan itu adalah proses imunitas, pengebalan iman untuk semakin tahan uji. Dan semuanya itu berlangsung hanya kalau pengharapan kasih Allah tetap teguh di dalam hati kita. Sahabatku semua, dengan optimisme oleh pengharapan akan kasih Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kita, maka sekalipun Tuhan Allah mengizinkan kesulitan dan penderitaan datang menguji iman kita, kita akan selalu merasakan sukacita dan kebahagiaan. Selamat merayakan kehidupan di tahun 2025 ini dalam pengharapan akan kasih
dan pertolongan Tuhan Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.